Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Berjumpa lagi dengan saya. Kali ini dengan materi yang berbeda, yaitu sifat zat. Sifat zat ada dua macam, yaitu sifat fisika dan sifat kimia. Dikatakan sifat fisika zat adalah ciri khas suatu benda yang dapat diamati tanpa mengubah zat-zat penyusun materi tersebut. Contoh sifat fisika zat. Yang pertama wujud zat, misalkan padat, cair, dan gas. Yang kedua warna. Yang ketiga kelarutan. Yang keempat daya hantar listrik. Yang kelima kemagnetan. Sifat kimia zat adalah ciri suatu zat yang berhubungan dengan terbentuknya zat jenis baru. Contoh sifat kimia. Yang pertama mudah terbakar, yang kedua busuk atau membusuk atau masam, yang ketiga berkarat, yang keempat mudah meledak, yang kelima beracun. Jika ada sifat fisika maupun sifat kimia, maka di situ akan terbentuk pula perubahan fisika dan perubahan kimia. Dikatakan perubahan fisika adalah perubahan zat yang tidak menghasilkan zat baru. Ciri perubahan fisika, yang pertama tidak terbentuk zat jenis baru, yang kedua zat yang berubah dapat kembali ke bentuk semula, yang ketiga hanya diikuti perubahan sifat fisika saja, yaitu perubahan sifat fisika yang tampak, contohnya bentuk, ukuran, dan warna. Contoh perubahan fisika, misalkan kayu dirubah menjadi kursi, beras ditumbuk menjadi tepung, es batu dibiarkan di tempat terbuka lama-kelamaan berubah menjadi cair. Itu contoh-contoh daripada perubahan fisika. Penyebab perubahan fisika ada perubahan wujud, bisa padat ke cair, cair ke gas, gas ke padat, atau sebaliknya. Yang kedua, bisa juga pencampuran benda. Misalkan gula dicampur dengan air atau garam dicampur dengan air. Bisa juga benda dipotong atau dibelah. Contohnya yang tadi kayu dibelah atau dipotong-potong jadi kursi, jadi meja, jadi almari, dan kawan-kawan. Atau adanya aliran listrik. Misalkan di situ lampu, dinyalakan listriknya akan nyala, nanti kalau stop kontaknya dimatikan, maka akan berubah kembali ke asal lagi. Atau perubahan tekanan, misalkan plastik yang sudah tidak terpakai di situ dikumpulkan dan dirubah ke bentuk yang lain. Itu adalah contoh daripada perubahan fisika. Sedangkan perubahan kimia, dikatakan perubahan kimia adalah perubahan materi atau zat menjadi materi atau zat baru yang sifatnya berbeda dengan sifat materi asal. Proses perubahan kimia disebut juga reaksi kimia. Dan perubahan kimia biasanya bersifat kekal dan tetap, makanya tidak bisa kembali ke bentuk asal. Ciri perubahan kimia, yang pertama terbentuk zat baru. Yang kedua zat yang berubah tidak dapat kembali ke bentuk semula. Contoh daripada perubahan kimia, yang pertama contohnya kertas dibakar akan jadi abu. Kalian bisa membandingkan antara kertas yang disobek-sobek dengan kertas yang dibakar. Kalau kertas yang disobek-sobek sifatnya masih sama dengan kertas asal, sedangkan abu akan berbeda dengan kertas asal. Kalau kertas yang disobek itu termasuk perubahan fisika, sedangkan kertas yang dibakar termasuk perubahan kimia.
Terima kasih anak-anakku, itu sekilas perubahan fisika dan perubahan kimia. Kita akan bertemu pada materi yang akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.